Gue senang ya, K2G udah lama promote portrait photography alias foto dengan objek orang sebagai gold standard smartphone fotografi. Karena itu adalah jenis foto yang paling susah disempurnakan oleh computational photography di smartphone. Karena ada pentingnya tingkat akurasi dalam style seperti ini. Namun akhir-akhir ini produsen smartphone semakin getol menyempurnakan foto dengan objek orang. Bahkan Realme membuat sesuatu yang gue gak terpikir sebelumnya, memberikan periskop telefoto untuk portrait fotografi yang maksimal pada handphone 5 jutaan. Ini Realme real kah? Apa jangan-jangan sekedar gimmick aja? Yo gadgeters, bagi kalian yang suka banget yang namanya telefoto periskop, itu udah bukan eksklusif lagi di smartphone flagship. Karena kali ini udah hadir di ranah mid-range. Ini dia Realme 12 Pro Plus 5G. Ini baru namanya game changer. Nggak ada yang punya fitur ini di segmen harga yang sama. Mantap. Pertanyaannya men, bagaimana experience pemakaian lensa periskop di Realme 12 Pro Plus 5G ini? Terus kamera lainnya gimana? Jangan-jangan periskopnya doang yang kece, yang lainnya kurang oke. Let's go, kita lihat bareng-bareng. Sebelum kita masuk ke hasil, ada baiknya kita intip dulu spek kameranya gimana. Main kamera Realme 12 Pro Plus 5G menggunakan sensor yang langganan dipakai di beberapa smartphone flagship 2 tahun belakangan. Sensor 50 megapiksel Sony IMX890 yang dilengkapi dengan OIS. Lalu untuk lensa jagoannya, periskop telefoto 3x yang juga ber-OIS, diperkuat sensor tele favorit K2G yaitu sensor 64 megapiksel OmniVision OV64B. Terakhir di belakang ada kamera ultrawide yang punya resolusi 8 megapiksel. Balik ke depan ada selfie kamera 32 megapiksel dan untuk menyokong kinerja semua lensanya, Realme 12 Pro Plus menggunakan Snapdragon 7S Gen 2. Ini menurut gue smart move ya oleh Realme yang memang ingin fokus ke kamera. Mereka nggak pilih SoC MediaTek Dimensity demi Antutu yang tinggi, namun memilih untuk spend modalnya di SoC mid-range dari Qualcomm yang punya performa sekedar oke, tapi ISP-nya lebih baik dan mereka bisa tuning dengan lebih leluasa. Cukup ya soal spek, kita langsung lihat hasilnya. Bagus atau malah mengecewakan? Gue pengen mulai dari satu hal yang paling mereka push sebagai bahan jualannya. Bikin penasaran kan, apakah periskop telefotonya serta portrait shots-nya sebagus apa yang mereka klaim? Dan, well, Realme delivers. Foto-foto yang diambil dengan portrait mode dimagnifikasi 3 kali itu terlalu bagus untuk sebuah smartphone yang harganya 5 jutaan. Gue masih perlu jelasin gak sih kenapa foto ini bagus? Ya wes, dijelasin. Lihat skin tone yang natural, namun tetap enak dilihat. Lihat dynamic range yang bagus, walau foto yang kanan itu adalah semi backlight. Lihat juga separasi dengan background yang surprisingly potongannya tidak geradakan. Lihat detail yang merupakan hasil dari sensor bagus dan bukan hasil over sharpening. Lalu lihat foto yang satu ini, gradasi depth-nya di rumput tuh enak banget cuy. Kita bisa lihat kalkulasi bokeh yang tepat sesuai jarak. Dan lagi-lagi kita harus apresiasi separasinya. Ini bukan foto yang mudah ya, anak-anak rambut tuh hampir sempurna smooth cutout-nya. Sementara background-nya juga lumayan rame dan ribet ketika di tracing oleh computational photography. Dan semua hal bagus ini tidak cuma valid di good lighting aja. Di kondisi lighting indoor warm tungsten pun, maupun di low light sekalipun, hasil foto portraitnya berhasil bikin gue terkesima. Ini no lebay ya, portrait shots terbaik di ranah mid-range pada saat video ini dibuat dipegang oleh Realme 12 Pro Plus 5G. In fact, gue iseng coba bandingin dengan flagship belasan jutanya Oppo yang gak rilis di Indonesia, yang kalian pasti tahu gue suka banget hasilnya. Well, ya masih bagusan Find X7 Ultra sih, tapi nggak jauh cuy. Perbedaan utama di warna aja, dan itu easily fix di Google Photos dengan naikin slider skin tone. Tips dari gue, ketika moto model begini, nyalain aja beauty-nya kayak di 3 foto ini. Jadi lebih cetar lagi.
nih cewek pasti makin seneng. Buat yang ngoceh, bang itu bagus karena modelnya cakep bang. Nih gue kasih yang bukan superhuman kayak Birgitta nih. Yang dari tadi gue omongin itu teknis kamera guys. Mau objek lu cakep atau jelek, namanya teknis ya sama aja. Hampir semua foto portrait mode yang gue ambil hasilnya memuaskan. Kenapa gue bilang hampir? Karena ya sama seperti smartphone lain, terkadang masih ada juga yang miss. Dan gue berharap miss yang gak sering ini bisa diperbaiki oleh Realme via software update. Kadang processing dynamic range yang gak jalan, atau saturasi skin tone mendadak turun. Nggak big deal sih. Gimana? Puas ngomongin portrait shotnya? Kuy, kita lanjut ke rest of the camera seperti apa. Kita mulai dari main camera dulu. Sebetulnya kamera utamanya tuh gak ada yang baru ya dari spek maupun hasil. Yang bikin dia spesial adalah semua ini ada di sebuah smartphone dengan harga 5 jutaan. Goks. Secara teknis, baik dynamic range, detail, warna on point semua. Dan ini nggak cuma di good lighting ya, sampai di indoor lighting maupun remang-remang pun masih bagus. Sampai kondisi gelap pun hasilnya masih bisa diandelin. Nggak over sharpen, tidak over process. Yang gue paling suka dari kameranya sebetulnya adalah tone-nya yang cenderung natural. Nah, ngomong-ngomong soal natural, mari kita masuk ke tes kopi dan susu. Satis dan model kita samping-sampingan. Setuju ya? Natural cuy, dua-duanya skin tone-nya bener tuh. Satis tetap dark, Birgitta juga tetap normal warna kulitnya, nggak berasa over atau kemerahan atau gimana. Tapi gimana kita ngejudge hasil foto kalau nggak dibandingin? Wah nggak bisa tuh guys. Nih dalam kondisi gelap versus Poco X6 yang biasa, yang harganya jauh lebih murah, namun sama-sama pakai SoC Snapdragon 7S Gen 2 dan Oppo Reno 11 Pro yang harganya jauh lebih mahal, tapi sama-sama pakai IMX 890 main kameranya. Poco X6 sih jelas kalah ya, dia memang value mid-range yang walau ISP-nya sama kayak Realme, secara sensor kamera jauh lebih bagus Realme. Sementara dengan Reno hasilnya sekilas mirip-mirip, secara keduanya menggunakan IMX 890, tapi kita bisa lihat keunggulan ISP Snapdragon di sini. Lihat kulit Birgitta di dekat telinganya. Processing di Reno udah khas Dimensity yang udah blotchy. Sementara di Realme 12 Pro Plus 5G, pori-porinya tuh masih terdefinisi dengan jelas tanpa over sharpening. Sekali lagi gue bilang, ini adalah good move dari Realme menggunakan SoC Snapdragon untuk smartphone yang fokus ke kamera. Next, kita lanjut ke lensa telenya. Seru nih yang ini. Telephoto 3X OV64B sensornya, periskop teknologinya. Hampir semua tadi udah gue bahas sebetulnya di portrait mode. Secara itu kan gue jepret pakai tele semua, ya kan? Sekarang gue mau bahas zoom di atas magnifikasi native-nya. Berarti di atas 3X guys. Di 6X hasilnya masih bagus, apalagi kalau objeknya bukan orang. Ya, sebenarnya selama bukan orang sih sampai 10 kali pun buat gue masih usable banget buat sosmed. Tapi kalau objek orang, gue menyarankan 6X lah, udah maksimal banget. Secara detail tuh masih bagus. Itu pun gue masih beberapa kali mengalami misprocessing secara warna dan sharpening. Tapi ya, lagi-lagi masih jauh lebih baik daripada handphone lain yang telenya tidak periskop dan tidak punya sensor besar. Yang belum gue bahas adalah performa kamera tele pada kondisi cahaya yang tidak ideal. Dan ternyata hasilnya masih bagus, walau kita jepret di kondisi remang cenderung gelap kayak begini. Yang gue sayangkan adalah night processingnya tuh gak jalan di portrait mode-nya kalau udah gelap. Hasilnya gelap, sesuai kondisi aslinya aja. Nah, kalau ultra wide-nya ya just oke lah, nggak ada yang spesial dari kamera 8 megapiksel yang dijadiin kamera ultra wide. Detailnya selama nggak di pixel pip sih oke-oke aja. Kalau di pixel pip baru kelihatan kekurangan detail. Yang harus dibenahi oleh Realme via software update adalah seringnya hasil kamera ultra wide berasa gelap dan terlalu kontras. Malah di low light dia lebih konsisten oke dan sosmed ready.
Terakhir soal fotografi kamera selfie-nya. Bagus ya kalau di good light detail dapet tanpa overprocessing, begitu juga dengan portrait mode selfie-nya. Walaupun ya memang nggak serapih portrait mode di kamera utama. Pada kondisi gelap juga masih oke, walau memang mulai terlihat degradasi detail dan munculnya sedikit noise. Alright, itu adalah bagian fotografi dari kamera Realme 12 Pro Plus 5G. Overall, gue puas. Pesan gue buat Realme tinggal dimatengin lagi aja softwarenya supaya bisa lebih konsisten. Next, videonya. Gimana nih videonya nih? Soal perekaman video. Setidaknya sampai video ini dipublish, perekaman video pada 4K 30 fps masih kurang stabil walau secara ISP itu sanggup ya. Mudah-mudahan hal ini bisa diperbaiki via software update. Karena secara komposisi hardware, gue tidak melihat ada problem di sini. Info dari Realme sih akan ada update soal ini. Nanti gue update di IG ya kalau memang udah fix. Kalau ngerekord di 1080p sih aman, stabil dan bagus hasilnya. Di kondisi minim cahaya, sebenarnya main kameranya tuh lumayan banget ya. Ya oke lah, ada noise mulai muncul, tapi masih tergolong bagus. Memang soal stabilisasinya aja nih perlu diimprove nih Realme. Dan kalian notice sesuatu gak? Hampir nggak ada jitter loh khas video malam. Nah ini satu pertanda IIS-nya tidak jalan. Karena gue yakin kalau IIS jalan, video malamnya minimal ada jitter dikit. Selain itu, video pada kamera telenya pun masih sulit untuk focusing. Sering banget ya gue fokus malah jadinya ke belakang objek utama atau malah fokus hunting. Lalu untuk ultrawide dia baru bisa dipakai rekam video di resolusi maksimal 1080p 30 fps saja. Begitu juga dengan switching antar lensa ketika recording. Itu juga baru bisa dilakukan di resolusi 1080p 30 fps saja. Dan zoomingnya juga kurang stabil. Terakhir untuk video selfie-nya, sekalian ya kita dengerin audio recordingnya bagus atau enggak. Halo, aku lagi nyobain kamera depan ini. Gimana, bagus gak? Untuk kualitas perekaman audionya sih bagus ya, namun soal selfie video itu juga kurang stabil dan punya resolusi maksimal di 1080p 30 fps. Alright, sekarang konklusi gue soal video. Soal video, smartphone ini masih memiliki kekurangan di sektor video, namun memang tidak menjadi hal yang utama di Realme 12 Pro Plus 5G. Namun, kalau kalian user yang mementingkan fotografi, sangat patut dipertimbangkan hasil fotonya tadi yang superior. Ini kembali lagi ke use case kalian sebagai user. Gue cuma berharap ada update yang bakal mengatasi problem-problem yang udah gue sebutin tadi. Sebelum kita masuk ke konklusi, gue mau kasih tahu beberapa hal tentang experience menggunakan kamera Realme 12 Pro Plus 5G ini. Yang pertama, megang HP-nya tuh harus diperhatiin guys. Karena kalau jepret foto pakai satu tangan, kadang-kadang shutternya tuh jadi nggak bisa dipencet akibat layar edge yang kesentuh telapak tangan. Kedua, terkadang kita mesti turunin exposure untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini tergantung objek yang difoto sih. Kalau Birgita, ya nggak harus demikian. Ketiga, perlu kalian note, layar Realme itu defaultnya vivid banget ya. Jadi ada beberapa kali hasil foto terlihat lebih eye-pleasing dari realnya ketika dibuka di handphone lain atau di komputer. FYI aja nih. Terakhir, yang berminat menggunakan filters, ada 3 filter baru andalan dari Realme 12 Pro Plus 5G. Ada Journey, Maverick, dan Memory. Alright, itu adalah camera review Realme 12 Pro Plus 5G. Overall, intinya untuk harga yang ditawarkan, ini gokil banget ya. One of the best, if not the best, kamera di rentang harga 5 jutaan ini. Fotografinya luar biasa, khususnya ketika kita berbicara potret fotografi. Lensa telenya itu perform banget. Nah, videonya mudah-mudahan dapat software update ya. Karena based on previous experience kita dengan sensor yang sama, dengan setup kamera yang sama, dengan SoC yang sama, itu bisa stabil sebenarnya. Mudah-mudahan dapat update dari Realme. Secara overall, kami juga rekomend experience keseruan dari handphone ini. Tapi memang kami rekomennya buat kalian yang hobi sama kamera. Ingat ya, sebelum nyari smartphone, tahu dulu kalian mencari smartphone seperti apa. Baru cari smartphone yang ideal buat kalian. Alright, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Alessa. Gue Satish, and this is G2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.